Kembali lagi di Ramadan bersama Biri-Biri. Di episode ke-6, semakin aneh aja penampilan kita ya. Semakin aneh memang, aneh-aneh bener. Yang satu pakai almet, pakai peci, yang satu di muslim dalamnya, sarung, pakai peci, aneh bener. Gimik terus tidak pernah. Itu apa namanya? Kayaknya anak-anak dulu waktu terawehan, habis terawehan begitu kan? Oh iya. Iya. Iya nggak sih? Iya kan? Iya, benar. Ini zaman dulu nih, nggak usah dicium-cium. Jadi langsung ke pertanyaan, ini singkat aja Pak nih Pak. Oke. Kalau misalnya kita puasa kan katanya setan itu dibelenggu, dikunci, ya kan? Nah, jadi siapa yang apa namanya membuat kita batal pas puasa itu? Yang goda siapa? Jadi kalau nggak ada setan dibelenggu semua, Ustadz tidur. Oke. Siapa jadi? Apa namanya yang goda sebenarnya siapa ya gitu ya? Iya, karena kan kalau kata setan kan diikat semua kan? Iya, jadi logikanya kalau setan udah diikat berarti kita sudah nggak ada lagi yang berbuat. Iya. Nggak ada yang lagi. Goda lagi. Kan? Lu apal surat An-Nas kan? Apal. Di akhir ayatnya apa? Minal jinnati wan nas. Nah, artinya? Artinya apa? Nggak tahu. Dari kalangan jin dan manusia. Oh, iya dari kalangan jin. Oh, iya. Ya, setan-setan itu sebenarnya setan itu adalah sebuah kata sifat. Kata sifat setan itu. Jadi ada memang setan-setan yang bentuknya adalah bentukan manusia, ada setan-setan bentukan jin gitu. Yang di hadis itu bahwasanya setan dan iblis itu dibelenggu di neraka itu kalau yang gua pernah baca itu adalah sebuah ungkapan kalau gini loh, saking banyaknya kebaikan yang bisa dilakukan pada Ramadan. Oh, jadi makna kiasan doang. Makna kiasan. Jadi sampai seolah-olah setan itu terbelenggu gitu. Bayangin aja kan, yang kemarin kita udah sempat ngebahas tentang hadis yang yang kalau puasa itu bisa menghindarkan kita dari mata dan kelamin gitu kan. Dengan adanya puasa itu emang bener-bener keinginan kita untuk maksiat jadi berkurang, keinginan kita untuk berbuat baik jadi bertambah. Jadi seolah-olah ini makna kiasan gitu, seolah-olah makna kiasan bahwasanya setan yang akhirnya mati kutu, seolah-olah dia lagi dibelenggu. Padahal sebenarnya sih pada dasarnya setan itu sendiri adalah ya ada yang dari golongan jin dan ada yang dari golongan manusia yang seperti Israel, mungkin orang-orang itu nggak dibelenggu gitu kan. Yang menggoda kalau lu main Twitter masih banyak gitu kan. Iya. Yang main Twitter masih banyak. Iya sih benar sih. Iya, yang open ya masih banyak lagi. Banyak. Micet itu. Ya kan itu orang-orang yang seperti itu tidak dibelenggu di neraka. Itu ternyata setannya sebenarnya masih ada. Jadi kalaupun misalnya itu benar, harusnya yang dibelenggu itu juga bukan cuma setan di jinnya doang, tapi setan yang ada di manusianya doang, dibentuk manusianya. Ya. Kalau beneran. Ternyata ini cuma makna kiasan. Karena kita tertipu sama perempuan. Iya, salah kaprah. Kita salah. Untuk kita tanya ini. Iya. Kalau kita percaya itu kan. Soalnya itu menjadi pertanyaan. Lu kita nggak usah bohong lah, kita berapa kali batal puasa, ya kan? Tai, pasti pernah kita batal puasa. Karena lu mikir gak sih kayak, siapa sih yang goda kita buat batal gitu? Kan biasanya ya bukan menggoda sih. Ya dari gue sendiri yang pengen batal kadang apa? Enggak, kadang di saat kita lagi capek gitu kan, lagi capek habis ngapain gitu, harusnya bisa ditahan kan, kayak digoda kayak udah batal aja batal. Nah akhirnya gitu. Ya Ya sebenarnya kan karena kita juga manusia itu
hawa nafsu kita punya hawa nafsu gitu. Ah. Sedangkan hawa nafsu kita itu mengarahkan untuk hal-hal yang seolah-olah enak gitu, seolah-olah enak ya, enaknya dalam keadaan singkat doang. Oh jadi yang menggoda itu bukan jin tapi hawa nafsu kita yang goda itu ternyata. Iya, karena tadi sifat itu kan ada. Kalau apa namanya, lu masih ingat di surat Asy-Syams itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu ilhamkan kepada kita semua manusia untuk emang bisa bermaksiat bisa, untuk bisa takwa bisa. Jadi pilihannya memang ada di kita sebenarnya, pilihan kita. Kalau kita emang benar-benar sudah memahami tujuan hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah, gitu kan. Jelas akan apa namanya potensi untuk kita bermaksiat dan potensi untuk takwanya itu tinggi takwanya. Karena apa? Karena lu tahu tujuan lu gitu. Karena lu tahu tujuan lu tahu lu tuh harus ngapain. Akhirnya takwa lu menang menang dari maksiat lu gitu. Potensi semua sama. Kita ini manusia, selama masih manusia, selain bukan nabi ya, itu pasti punya ada potensi melakukan kesalahan. Nabi doang yang maksum gitu, yang nggak punya kesalahan, yang nggak punya dosa. Selama dia masih manusia, masih ada potensi untuk berbuat dosa, berbuat kesalahan. Apakah Anda mendengarkan? Sebenarnya ngantuk kayaknya orang ini. Saya mendengar intinya kata-kata setan di belenggu itu hanyalah sebuah metafora dan kiasan aja, kata-kata yang dibuat ya untuk, karena kan kita bulan puasanya kan bertujuan berlomba-lomba dan membuat ya, apa namanya menggapai pahala. Dan juga kan di dalam psikologi diri sendiri juga kan Anjay. nafsu itu kan emang ada kayak kita lapar nih, Ya. kita disuruh nahan makan, kita punya uang, tapi kita punya ada kewajiban, sebuah kewajiban kita nggak boleh makan. Ya. Dan ketika kita makan ya itu hasrat manusia, karena hasrat dia ingin bertahan hidup, karena kan pada dasarnya manusia kan hidup untuk bertahan hidup, bukan hidup untuk mati. Dan Hidup untuk mati ya, bukan ya gitulah Pak. tapi juga hidup juga untuk bertahan hidup. Itu memang insting alami manusia dan makhluk-makhluk hidup lain. Ya, makanya instingnya, saat insting itu bisa dikalahkan oleh pengetahuannya, oleh keimanannya, itu bisa lewatin itu. Jadi bukan karena kita habis buat konten ini kalian bukan nggak puasa, Iya. tapi justru coba challenge diri kalian buat menantang insting atau nafsu kalian sendiri gitu. Kayak bisa nggak gue ngalahin itu? Karena yang paling besar memang adalah melawan hawa nafsu. Nah, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Iya. Betul, mantap. Terima kasih Ustadz Gima dan Ustadz Bintang. Ini apa namanya, agama itu masih nempel lah. Dari pengalaman dulu ya kan, masih nempel, gue masih lumayan oke. Alhamdulillah. Jadi segitu aja ya. Ya, untuk Episode episode ke-6 udah berlalu seminggu nih kita. Ya, ada hampir seminggu kurang satu lah. Iya. Jadi, Berasa, ya, nggak berasa. Belum lebaran. Masih ada 4 minggu lagi. Iya, 3 minggu tiga. lagi. Sabar dulu, mau lebaran aja. Sabar. Biar nggak puasa lagi. Oh, nggak apa-apa. Capek, Pak. Lapar aja ya. Haus nggak? Nggak terlalu lapar aja. lapar ya. Ngurus loh kan. Jadi Iya. segitu aja episode ke-6 kali ini. Kita akan selalu datang di jam 17.30 waktu Indonesia Barat menemani buka puasa kalian. Dan pantengin terus channel ini. Dan terima kasih untuk Pak Pasan yang sudah menemani kita selama seminggu. Ya kan? Walaupun baju saya belum ganti-ganti lagi. Iya, seminggu gak mandi. Gila, jadi segitu aja konten kita dari kita bertiga. Dari Pak Farhan, Gipa dan juga gue, Bintang, dan sampai jumpa di episode. Ramadan bersama Biri-Biri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.